Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dengan gue Maya. Dan kali ini gue juga memberanikan diri untuk membahas tentang kehamilan. Buat beberapa di antara kalian yang menonton video ini, mungkin ini adalah pembahasan yang berat untuk diterima, berat untuk dihadapi, or berat untuk dimengerti. Gue coba sampaikan apa yang gue alami dan pengertian apa yang gue dapatkan dari atau mengenai hal ini, mengenai kehamilan. Dan gue bukan seseorang yang pintar untuk merangkai kata-kata bijak, kata-kata indah gitu ya, atau kata-kata spiritual misalnya. Ya, gue hanya bisa menyampaikan apa yang gue bisa ya, dan apa yang gue dengar juga menurut pengalaman gue. Let me take time about this ya. Buat beberapa orang yang sangat mengharapkan seorang anak, sangat mengharapkan dia hamil, untuk yang perempuan ya, ataupun yang laki-laki, mengharapkan seorang anak. Mungkin mereka udah menikah, mungkin hidupnya bahagia, everything is fine, dan mereka mengharapkan anak. Di saat mereka mendapatkannya, atau di saat perempuan ini hamil, pasti akan senang banget. Karena apa? Your wish come true. Tapi gimana kalau sebaliknya? Di saat lo gak pernah berpikir untuk ingin punya anak dahulu gitu ya, dalam waktu segera ini gitu kan, sedini ini misalnya lo lagi dalam financial struggle, kesulitan keuangan, gak ada job, nganggur, atau banyak hal lain, atau mungkin lo sama dia belum nikah ya, atau cuma hanya sekedar teman but it's accident gitu kan, atau misalnya dia ternyata udah punya keluarga, dia udah punya istri, udah punya anak, dan lo accident sama seseorang sampai lo hamil misalnya. Atau could be anything, in every condition, whatever the worst. Seburuk apapun kondisinya, di saat lo tahu kalau lo hamil, what you feel? Mungkin buat beberapa di antara kalian it's like a nightmare. Untuk menerima kenyataan bahwa lo harus menghadapi kehamilan dan apapun yang akan terjadi setelah itu. Mungkin lo ngerasa dunia lo roboh. Mungkin lo ngerasa it's the end of the world. Mungkin lo ngerasa takut untuk menghadapinya. Mungkin lo ngerasa gak sanggup. Mungkin lo ngerasa lo bakalan diasingkan oleh semua orang. Lo sebagai seseorang yang hina misalnya ya, could be. Everything can happen ya, bagi semua orang akan berbeda-beda bagaimana dia menanggapi suatu hal yang seharusnya it's a happy news gitu ya. Dalam kondisi berbagai kondisi, atau bahkan mungkin sometimes segala kondisi yang jadi satu ya, bikin lo ngerasa lo seperti skakmat dengan kehamilan itu. Ya, harapan gue sih semoga lo gak mengalami atau merasakan hal yang gue sebutin tadi. Tapi life is not always easy, dan kehidupan ini gak selamanya selalu mulus. Sometimes ada
ada dari antara kita yang harus mengalami cobaan-cobaan, struggle, dan awakening dari katastrofi atau dari kehancuran atau dari nightmare yang kita harus hadapin. Dari situlah kita bisa mendapatkan awakening, pengertian lebih, wisdom about life. Itu pengantar ya. Jadi buat kalian yang struggle dalam hal kehamilan, entah karena apapun ya, karena misalnya dia nggak mau tanggung jawab, atau mungkin dia ninggalin dalam saat di saat tahu lo hamil, atau di saat lo nggak bisa menjamin kecukupan finansial untuk lo berdua gitu ya, or whatever condition, dan akhirnya lo mikir gue nggak siap untuk kehamilan ini, gue nggak mau, atau apapun lah, gue takut dimarahin orang tua gue takut dihina-hina oleh keluarga gue dan tetangga-tetangga gue dan teman-teman gue malu, gue bisa kehilangan reputasi gue, or apapun lah, judgement dari lingkungan sekitar lo yang bikin lo tuh akhirnya menyerah sebelum lo berusaha. Kehamilan itu bagi banyak orang ya mungkin adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, tapi di saat momen lo nggak tepat menurut lo ya, it feels like nightmare. Kondisi, keadaan, time gitu ya, time yang nggak tepat menurut lo, padahal belum tentu itu benar-benar bukan waktu yang tepat. Apa yang tepat menurut lo mungkin akan berbeda menurut universe atau menurut pencipta lo. Walaupun kadang ya kita tahu resiko dari having sex, dan tiba-tiba lo hamil, you should take it as the risk, tapi lo nggak berani untuk bertanggung jawab karena faktor kondisi. But whatever it is, itu bukanlah suatu kebetulan atau kesengajaan di saat lo tahu lo hamil. Semua itu ada reason atau alasan dari universe kenapa akhirnya lo bisa mendapatkan janin itu atau kehamilan lo ini. Segalanya itu ada alasannya, ada reasonnya yang pasti. God reason gitu ya. Gue nggak membahas ini menurut ajaran agama atau kultural, menurut kultur atau menurut logika ya. Menurut agama dengan menurut logika akan berbeda. Logikanya di saat lo nggak punya uang sama sekali, misalnya lo nggak diakuin sama laki-laki itu kalau itu anak dia misalnya ya, dan lo misalnya ditinggalin, pasti kalau menurut logika ya ngapain gue urusin kehamilan ini, mendingan digugurin ya kan, karena nggak ada faktor pendukung apapun untuk lo pertahanin itu. Pasti lo, kalau menurut logika. Kalau menurut agama, menggugurkan kandungan adalah dosa ya kan. Tapi menurut agama lagi, dengan lo hamil di luar nikah aja itu udah dosa. Jadi mau lo lanjutin, mau lo nggak lanjutin kehamilan itu, semuanya tetap lo udah dosa. Itu menurut agama ya.
what about awakening menurut spiritual ya, atau gue nggak tahu menurut Tuhan itu seperti apa, karena gue sendiri pribadi nggak bisa mengerti maksud Tuhan yang sebenarnya. Dan what I understand is what I going through, apa yang gue pernah alamin. Oke. Gue nggak tahu kondisi lo bagaimana, tapi gue cerita, gue mau anggaplah ini sebagai kesaksian hidup, fakta real yang pernah gue alamin. No judgment ya, nggak ada tuduhan atau apapun, nggak ada benar dan salah ya. Jadi bebas untuk mengungkapkan apapun yang lo pikirkan, apapun yang lo rasakan. Ya, mungkin sedikit gue ceritain soal pengalaman gue. Intinya begini, gue pun pernah mengalami hal dimana gue masih punya cita-cita yang tinggi, gue masih menjalani kehidupan gue yang it's all about money ya, getting money, survive, bahagia, party, whatever. Bahkan orang ini udah punya anak dan istrinya itu dia divorce ya, tapi dia itu belum married dengan gue. Lalu dengan kesadaran memang kita itu menjalani hubungan, but unpredictable ya, ternyata gue hamil dan dia nggak mengakui kalau itu anaknya gitu ya. Bahkan dia nggak mau untuk gue nerusin kehamilan ini. Dia maksa gue untuk melakukan aborsi. Dia bilang gue nggak akan mau bertanggung jawab dan nggak akan mau membiayai anak itu nanti, gitu ya. I have nothing to do with that. Dia benar-benar nggak akan melakukan apa-apa mengenai hal ini. Jadi lepas tangan. Bahkan dia bilang kalau gue rasa itu bukan anak dia. Maksudnya dia bilang kalau dia rasa itu bukan anak dia. Itu semua tuh udah kayak tamparan bolak-balik. Udah ditampar ibaratnya ya. Pernyataan dia setelah tahu kalau gue hamil itu seperti tusukan yang bertubi-tubi. Ke pikiran, ke perasaan, ke segala hal. Nah, that is when things feels like a nightmare. Di saat lo tahu lo hamil, lo seharusnya senang, tapi karena kondisi lo merasa seperti dunia ini runtuh, gitu ya. Then you think, what the next step? You gonna kill it or you gonna kill yourself? Things. Sometimes pikiran negatif itu muncul seperti bisikan maut ya, bisikan yang bikin lo tenggelam dalam fear atau ketakutan. Apalagi kalau sampai udah faktor 1-2 yang bikin lo ngedown, faktor ketiga keluarga maki-maki lo, keempat dan kelima dan keenam dan ketujuh, lo seperti nggak melihat jalan apapun untuk menyelamatkan diri lo dan kandungan lo. Lo cuma dihadapin oleh 2 jalan, lanjutin, gugurin, gitu ya. Dalam 2 pilihan itu dua-duanya sama-sama punya resiko.
dan dua-duanya sama-sama punya jalannya masing-masing. Sekarang kemana lo mau taking step? Seperti jiwa lo itu lagi diuji. Most of people denial the gift, memungkiri, menolak karunia pemberian, ya kan? Di saat kondisi tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi di saat kondisi sesuai dengan harapan dia, karunia yang sama akan dia dengan senang hati bersyukur. Tapi di saat kondisi lagi nggak sesuai dengan harapan dia, they shit it, atau dia buang ke tong sampah. Ya kan? Berarti lo cuma mau senangnya doang. Gitu. Nah, intinya gini. Di saat lo harus menghadapi pilihan, dengan kondisi apapun yang terburuk pun yang lagi lo alami, lo dihadapi oleh pilihan, lo lanjutin atau enggak. What you should do. Nah, gue mau kasih gambaran mengenai hal ini. Di saat lo lagi di dalam dua pilihan ini ya, di tengah jalan, lo harus menentukan pilihan. Dan pilihan lo ini akan menentukan jalan hidup lo sampai ujung hayat lo misalnya. Pertama, di saat lo tahu lo hamil, itu bukanlah kecelakaan. Segalanya itu sudah diatur. Menurut pemahaman gue ya, apa yang gue pahami akhirnya setelah gue melewatinya. Segalanya itu sudah diatur. Dari mula lo ketemu laki-laki itu, lo ngedate sama dia sampai akhirnya lo tahu kalau lo hamil, segalanya itu mungkin menurut lo udah emang lo sadar dan itu it's like an accident gitu ya, atau bukan accident disengaja or whatever. But when you know you are pregnant, segalanya itu bukanlah kebetulan. Dari lo kenal dia dari awal itu udah ada rencana Tuhan. Ini gue ngomong berdasarkan spiritual ya, bukan berdasarkan agama. Oke. Kalau lo ngerasa seperti gue ngomongin agama, oke lah gue ganti kalimat kata-kata Tuhan menjadi universe. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh universe. Kenapa lo sampai ketemu orang itu yang nggak bertanggung jawab sama lo? Mungkin everything have a reason. Entah reasonnya itu untuk kalian berdua atau reasonnya itu untuk lo, ya kan? Cuma di saat lo ngerasa fucked up, lo nggak akan ngerti what is the reason, or ya kan? Dan yang lo rasain cuma seperti kehancuran. Sedikit pemahaman gue soal kehamilan ya. Ovum kita itu seperti benih ya. Tanaman, ada tanaman itu ada kan bijinya, segala most of the plant ya, beberapa itu tumbuh dari biji yang sangat kecil. Tapi di saat lo merawatnya, oke, biji itu bisa bertumbuh jadi tanaman yang super tinggi, super besar, dan bisa ngasih lo makan. Ibaratnya bisa untuk lo makan, untuk lo hidup. Nah, begitu pula ovarium lo atau kandungan lo. Dari kecil, dari hari pertama dia ada di perut lo dan lo gak sadar, dia sudah ditanam oleh universe di perut lo. Tinggal lo mau rawat enggak.
ya kan? Lo kira janin umur 2 minggu they are not alive? Segala hal yang berkembang, ya, yang berkembang, entah berdetak jantungnya atau belum kedengaran suara detak jantungnya, tapi they are growing, itu namanya berkembang dan itu namanya hidup. So kalian siapapun itu orangnya gak bisa bilang kalau janin itu bukanlah manusia. Jadi bisa untuk ibaratnya ya diaborsi itu lo nggak akan sama seperti ngebunuh orang. It's wrong, it's totally wrong. Di saat hari pertama janin itu ada di perut lo, dia itu hidup dan dia itu sudah menjadi bakal calon manusia. Okay? Dan when you decide di saat lo mikir untuk aborsi, berarti lo udah planning untuk ngebunuh seseorang gitu ya, yang ada di dalam diri lo sendiri. Could be a murderer gitu ya. Janin itu hidup, dia punya jiwa, dia punya soul. Di saat dia hari pertama ada di rahim lo, dia sudah melewati soul contract gitu ya, tanda tangan kontrak di alam sana, bahwa dia mau untuk lahir di dunia ini dengan atau dari kandungan seseorang yang bernama lo dan dari bapak yang bernama ini gitu ya. Dia sudah menandatangani soal kontrak itu dan dia sudah mengiyakan bahwa dia mau dilahirkan di dunia ini melewati elu, rahim lo. Dan dengan senang hati dia akhirnya ada di rahim lo gitu ya. Cuma mungkin reaction lo karena kondisi yang lagi lo alamin itu justru bagi lo seperti nightmare. Tapi seandainya kondisinya itu semuanya baik-baik aja, lalu dia orang yang hamilin lo itu cinta sama lo, semua kehidupan keuangan lo terjamin, semua orang berharap lo punya anak sama dia, dan everything is gonna be like a miracle dan kebahagiaan dream come true buat lo. Tapi di saat kondisinya gak sama seperti yang lo harapin, lo denial it, atau lo memungkiri, menolak, dan lo mungkin some of people ngerasa kalau dia berhak untuk membunuh janin itu. The truth is, lo gak berhak membunuh janin yang ada dalam kandungan lo. Dia ada di dalam lo, itu juga bukan karena kesalahan lo, bukan karena kemauan lo, bukan karena rencana lo, dan juga bukan karena accident. Everything happen for reason. Dia udah nandatangani soal kontrak untuk hidup dan dilahirkan melalui rahim lo gitu ya. Berarti dia bahagia untuk jadi anak lo nanti. But actually dia udah
merupakan anak lo ya, sejak hari pertama dia ada di rahim lo, ya kan? Yang lo butuhkan hanyalah merawat diri lo, menjaga diri lo, dan otomatis lo merawat dia yang ada di perut lo atau di rahim lo. Dan sometimes it's very hard. Di saat lo harus bertempur sendiri, lo harus menghadapi orang-orang yang ngetawain lo mungkin ya, gitu ya. Di saat lo ngerasa fucked up dan ditinggalkan oleh orang yang gak bertanggung jawab ini, ya itu akan sangat sulit bagi seorang perempuan ya. But di saat lo bisa merubah cara pikir lo, gue yakin lo bisa tegar dan kuat untuk menghadapinya sampai one day lo akan ngerasa bahagia lo udah melewatinya tanpa menyerah, tanpa melakukan aborsi. Walaupun at the end maybe for a while, untuk sementara lo harus menghadapi sebagai single parents, gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan orang, mana bapaknya, ini dan itu, gitu kan. Ya, peduli kata orang ya, mereka gak kasih kita makan. Kenapa kita harus gara-gara omongan cara pandang mereka dan judgement mereka, kita jadi gak bisa melakukan apa yang kita ngerasa it's my free will, ya kan? Sometimes dogma-dogma publik itulah yang membuat kita ngerasa seperti jalan buntu. Padahal di saat lo merubah cara pikir lo dan lo melihatnya dari segi enlightenment atau dari segi terang ya, you should be happy with whatever condition, the kondisi apapun yang lagi lo alamin. Di saat lo mendapatkan atau menerima karunia kehamilan itu, lo seharusnya embrace ya, bersyukur, berbahagia, dan berharap lo bisa menjalaninya. Karena apa? Di saat lo never give up ya, di saat lo gak nyerah, disitulah keajaiban terjadi, miracle. Hal-hal yang dari awal lo kira itu gelap dan lo gak tahu jalan apa yang akan lo hadapi, di saat lo gak pernah nyerah dan lo berusaha tetap berjalan bersama kandungan lo akan, jalan itu akan terbuka dengan sendirinya, ya kan? Lo gak akan mati kelaparan, dan kandungan lo gak akan mati kelaparan. Karena apa? Jalan itu akan terbuka satu persatu untuk lo dan untuk anak lo. Itu yang pernah gue alamin. Banyak sekali keajaiban. Bahkan gue hampir diserempet mobil di saat gue naik motor dalam keadaan hamil 6 bulanan ya, kurang lebih. Bisa hampir diserempet mobil, tapi entah kenapa mobil itu tuh gak sampai nyenggol gue. Dan disitulah gue super kaget, dan gue kira gue tuh nyaris mati ditabrak, gue kira ya, tapi gue masih hidup. Disitulah gue ngerasa ternyata ada banyak malaikat yang ngelindungin gue dan anak gue. Dan kejadian hampir ditabrak mobil itulah yang bikin gue akhirnya sadar. Yang awalnya tadinya
gue ngerasa apa gue hina ya, apa gue berdosa, apa Tuhan itu murka dengan gue karena gue ibaratnya hamil sebelum gue menikah gitu ya. Dari kejadian gue selamat gitu ya, gue nggak jadi tabrak mobil, itu akhirnya menyadari gue ternyata dia masih ngelindungin gue. Kenapa dia lindungin gue ya? Apa dia lindungin gue karena gue mau bertanggung jawab atas kehidupan gue sendiri dan kehidupan anak ini gitu ya? Apa karena gue gak nyerah gitu ya? Atau apakah karena gue lagi hamil karena anak ini jadi gue dilindungin? Mungkin kalau seandainya gue aborsi ya mungkin gue udah ketabrak, udah celaka kali ya. Karena apa, ibaratnya karma buruk gitu ya. Well, nanti gue bahas soal bagaimana kalau lo sampai memilih jalan aborsi dan apa yang terjadi dalam spiritual lo. Nah, intinya gini, di saat lo nggak nyerah, Tuhan itu kasih lo makan setiap hari sampai kapanpun. Lo dan anak lo gak akan mati kelaparan. Akan ada mujizat-mujizat, keajaiban, dan jalan-jalan keluar dari yang tadinya lo kira gak akan ada jalan. It's true, karena gue sendiri ngalamin itu. Dan nantinya di saat lo udah dalam keadaan mau melahirkan, di situ memang kita ngerasain sakit ya. Semua orang itu pasti merasakan sakitnya melahirkan, entah lo melahirkan normal ataupun sesar. There is a pain. Dan disitulah juga kita itu bertaruh nyawa. Ya, tapi gue rasa ya kita melahirkan bukan untuk naruh nyawa kita ke arah kematian, tapi untuk giving birth to somebody gitu ya. And we go through it, and we go through the pain to giving birth to somebody. Well, di saat lo ngelihat bayi yang baru lahir itu dan lo flashback sekian bulan ya, hampir setahun kan ya, 10 bulanan lo bawa dia kemana-mana di perut lo ya, dalam kondisi yang lo kira nightmare, dan akhirnya lo bisa ngelihat dia dan nyentuh dia, dan dia belum bisa lihat lo kan ya, but dia ngerasain lo as their mother. Lo bakalan ngerasa bersyukur sebesar-besarnya. Itu yang gue tahu ya, bahwa akhirnya anak itu lahir dari lo sesuai dengan rencana universe. Dan lo gak menentang rencana itu gitu ya. Lo surrender dengan rencana itu walaupun itu bukan rencana lo. Dan akhirnya lo akan bersyukur pagi di saat lo ngelihat dia ketawa, dia senyum lihat lo akan ngerasa hati lo seperti tersayat. Dan lo akan bilang dalam hati lo kalau lo bersyukur dulu
lo nggak ngambil jalan buat aborsi. It's true. Dan disitulah lo udah menang. Lo adalah pemenang in your condition. Dan dari di dalam spiritual, dalam spirit, lo adalah hero, lo menang dari the devil, dari apapun. Dan prize atau hadiahnya adalah kebahagiaan, ya. Dan anak yang udah lo lahirin itu adalah karunia, hadiah yang besar buat lo. Dan akhirnya lo akan bersyukur sebesar-besarnya bahwa lo udah bisa melewatinya. Ya, itu aja sih yang bisa gue bilang. Tapi sekarang kita bahas gimana kalau sampai lo udah terlanjur atau pernah mengalaminya, lo pernah aborsi. Apa yang akan lo rasakan atau apa yang lo rasakan? Yang gue tahu dari pengalaman beberapa orang yang gue dengar, setelah bertahun-tahun dia hidup dalam kenangan itu, ya mereka menyesalinya dengan menyesali sangat dalam, ya. Kalau kejadian itu harus terjadi, ya. Terus mereka nggak bisa melupakan itu karena itu adalah seperti dark secret gitu, ya. Dark secret yang menghantui setiap kali kalian ingat lagi tentang kejadian itu. Kalau kalian pernah aborsi, and it's gonna be stay there forever. Akan kalian ingat sampai at the end. Bahkan gue rasa ya di saat lo balik ke universe, lo akan ditanya lagi mengenai hal itu. This and that. Terus di dunia spiritual, di saat lo hamil, ya, anak lo itu sebenarnya udah bisa ngomong sama lo, komunikasi sama lo. Dia udah manggil lo mami, dia udah manggil lo ibu, dia udah gigel gitu, ya, seneng ada di perut lo. Dan dia udah gak sabar buat nyentuh lo dan meluk lo gitu, ya. Terus dia ngerasa nyaman dan hangat di perut lo, di rahim lo. Dan tiba-tiba lo denial, misalnya malah lo bunuh dia atau aborsiin dia. Kalau lo yang jadi dia, apa yang lo rasakan? Terbuang, mungkin dibunuh gitu, ya. Padahal lo ingin untuk merasakan hidup itu, ya. Atau mungkin lo punya purpose tadinya, lo punya surat perjanjian yang lo tahu lo mau untuk ngejalanin purpose dari kehidupan itu gitu, ya. Tiba-tiba orang yang punya rahim itu nggak mau lo. They are crying. Janin itu menangis.
Di saat lo udah ngelakuinnya, dokter udah bilang sekarang lo udah bebas, sekarang lo udah gak hamil lagi, dan lo udah bisa ngejalanin kehidupan normal lo yang sebelumnya misalnya. But in the truth, kehidupan lo udah gak normal lagi. Kenapa? In somewhere ada seseorang yang selalu nangis manggilin lo dan berharap seandainya lo gak melakukan itu ke dia. Dan it's really hurts. Ya, mungkin sometimes lo akan dengar seperti suara tangisan bayi atau suara anak kecil, atau mungkin di saat lo ngeliat anak kecil yang lain, anak orang gitu ya, lo ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang gitu ya. Itu akan menjadi jeritan spirit lo sendiri, dan itu akan menjadi seperti penyesalan yang sangat dalam ya buat seorang wanita. Dan gue harap lo gak pernah sebodoh itu untuk menyerah dalam kehamilan lo, dalam kondisi apapun. Karena everything happen for reason. Dan dalam perjuangan lo akan mendapatkan banyak hal yang selama ini lo gak akan sadar ternyata. Ternyata segalanya itu tidak seperti yang lo kira, yang gak seperti yang lo pikirkan, gak seperti nightmare gitu ya. Coba untuk dengar seperti hal-hal yang bikin lo positive thinking, bikin mental lo terbangun lagi, hal-hal tentang kehamilan. Coba untuk lihat proses kehamilan dari minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu terakhir lo mau melahirkan. Lihatlah proses kehamilan itu, lihat video bagaimana janin itu terbentuk, bagaimana dia berusaha untuk untuk jadi janin. Itu gak gampang gitu ya. Dan di saat dia udah terbentuk dan lu tahu akhirnya kalau hamil, dia udah menang dari banyak perlawanan gitu ya. Dan tinggal lu, apakah lu bisa menang dari perlawanan yang lo hadapin ya. Di saat orang tanya, oh lo hamil, mana bapaknya gitu kan, justru di saat itulah lo bisa membanggakan diri bahwa lo bisa menanggung segalanya itu, menjalani dan accept ya, menerima kehamilan lo dalam kondisi apapun. Lo mestinya gak malu untuk bilang apa adanya gitu ya. Itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan di saat lo mengakui bahwa ya lo hamil, dan misalnya bapaknya itu gak terkabur atau pergi atau gak tanggung jawab or whatever. Lo gak perlu untuk malu
Kenapa? Disitulah lo adalah pemenang, ya kan? Dan lo bukanlah loser. Oke, semangat, jaga diri. Dengan menjaga diri lo, menyayangi diri lo, artinya lo menjaga janin lo dan menyayangi dia. Dan lo mau berjuang buat lo berdua. Oke ya. God bless you. Bye bye.